Maladilim pahtale romensa. Halo Lur, ini adalah film dari Finlandia Lur. Judul penayangannya dalam versi internasionalnya adalah There Will Be Spring. Sementara itu dalam versi originalnya film ini dikenal dengan judul ini Lur. Dirilis pertama kali pada 28 Agustus tahun 2020 di Finlandia, dan film ini ditayangkan juga di festival film pertama kalinya di Midnight Sun Film Festival tahun 2021 pada 17 Juni tahun 2021 Lur. Ini adalah film yang menceritakan kehidupan di zaman Perang Dunia Kedua ya Lur. Disutradarai oleh sutradara cantik dan jelita Annika Grove, seorang sutradara berkebangsaan Finlandia. Beliau menyelesaikan studinya di bidang penyutradaraan di University of Industrial Art Helsinki, Finlandia pada tahun 2009 ya Lur. Bersamanya film There Will Be Spring ini meraih rating 5,6 dari IMDb, dan film ini juga menjadi salah satu nomine untuk kategori Best Cinematography di Juicy Award tahun 2021 Lur. Berdurasikan 1 jam 14 menit, film yang mengusung genre drama ini nggak akan menyedot setengah bungkus jarum super kalian ya Lur. So langsung saja cekidotkan bekicotnya Lur. Bekicot. Sedikit gue jelaskan agar dulurku ngerti sejarahnya film ini ya Lur, biar nggak ngawur ngidul Lur. Berlatarkan tahun 1940 di mana sedang parahnya Perang Dunia Kedua di masa itu Lur. Nah, daerah yang diceritakan di film ini disebut dengan Karelia, dalam bahasa Finlandianya disebut dengan nama Karjala Lur. Dan daerah Karelia ini terpisah dua Lur, barat lautnya masuk Rusia dan selatannya masuk Finlandia ya Lur. Akhirnya di situ terjadi konfrontasi perebutan wilayah, maka lewat perjanjian Moskow pada tahun 1940 Finlandia terpaksa menyerahkan sebagian wilayahnya termasuk Karelia, dan sekarang usai Uni Soviet bubar, daerah ini telah berdiri secara otonom sebagai Karelia dan tetap menjadi bagian dari Rusia. Oke Lur, ngerti kan? Kita lanjut Lur. Film pun dimulai dengan adegan di mana masyarakat berbondong-bondong mengungsi dari daerah Karelia itu Lur, di mana saat itu mereka mencari tempat aman, dan ini adalah Annie, diperankan oleh Asta Spelholm. Dia, ibu dan adiknya yang cowok diminta ayahnya mengungsi ke daerah pedalaman di Finlandia, dan ayahnya akan menyusul nanti katanya. Dia harus mengemasi barang-barang, maka berangkatlah Annie, ibu dan adiknya yang cowok ya Lur. Tak jauh dari rumah mereka, Ibu Ani yang diperankan oleh Sari Hapas ini melihat rumah mereka dibom Lur, dan akibat itu semua akhirnya suaminya meninggal dunia ya Lur, alias ayahnya Ani Lur. Dan oleh karena itulah Ibu Ani mengalami trauma berat dengan yang namanya peperangan, dan pada akhirnya Ani bersama ibu dan adiknya pun menemukan tempat bermukim di sebuah desa di Finlandia. Dan ini saudaranya Ani Lur, namanya Manu, diperankan oleh Verneri Lilja. Dia pun menjadi tulang punggung keluarga usai kematian ayahnya ya Lur. Oleh karena dia tumbuh di zaman perang, dia pun menjadi pria yang sedikit patriarki ya Lur. Memulai kehidupan baru di desa ini, mereka pun beternak dan bercocok tanam untuk bertahan hidup Lur. Sementara itu Ibu Ani yang seorang ortodok taat setiap hari hanya berdoa karena trauma perang yang dialaminya ya Lur. Sementara itu pula Ani sedang tumbuh dalam masa puberitasnya, dan saat dia berjalan di tengah hutan dia pun bertemu seseorang Lur. Bapak itu punya satu tangan, sudah tua dan sudah menikah, punya anak pula, namanya Tauno, diperankan oleh Turkka Mastomaki. Lewat perkenalan singkat di tengah hutan itu, dengan mudahnya Tauno menggeludi si Ani Lur, karena Ani sendiri sedang gatal-gatalnya ya Lur. Dan parahnya di sini, etnis dari Karelia tak diterima di daerah ini Lur. Manu, adik Ani, bersama sepupunya pulang dari hutan, terlihat oleh penduduk asli yang sedang beribadah di gereja hari itu, di mana di situ ada juga si Tauno bersama temannya. Mereka pun langsung ditandai oleh masyarakat asli, terutama teman si Tauno ya Lur. Rumah mereka pun akan dicari nanti Lur. Sementara Manu nggak tahu ya Lur kalau etnis mereka dibenci di sini. Dan di dalam gereja terlihat Tauno memiliki hubungan buruk dengan bininya Lur. Tauno menolak berpegangan tangan dengan bininya ya Lur. Herra Jeesus, kiitet, että paremmat päivät ovat tulossa, joiden aviomiehet eivät palanneet.
Saat sedang mengumpulkan jerami, Manu pun mendapat peringatan dari abang iparnya Lur, karena dia dengan beraninya lewat di keramaian. Dia mengatakan konsekuensi dari tindakannya itu bahwa ras mereka dibenci, jangan terlalu berani. Namun si Manu sok jagoan Lur, dia nggak peduli itu semua. Dia ingin kebebasan katanya Lur. Itulah sifat patriarki dari si Manu ya Lur. Kyllä sinä tuumasit, kai ne tojat kaivon. Ei se oo minusta tule kysymys, mitä tahtoo. Ja sitten Lairi, parikselko kävit ottamaan? Esok harinya saat si Ani pulang dari hutan bersama dua keponakannya, dia mendapatkan koran Lur, di mana tertulis berita kalau ada penolakan besar-besaran oleh masyarakat Finlandia terhadap pengungsi dari Karelia Lur. Dia pun buru-buru membawa pulang kedua keponakannya untuk ngasih tahu berita itu. Nah, Tauno hari itu mendatangi rumah Ani Lur. Dia disambut oleh Ani serta saudaranya Ani si Manu itu Lur, dan sepupu Ani. Nah, di sini Tauno ngasih tahu bahwa masyarakat sini akan mengganggu mereka karena mereka nggak senang dengan orang baru. So dia meminta para pria untuk berjaga-jaga. Namun Manu nggak suka itu Lur. Seperti yang lu lihat tadi waktu dikasih tahu abang iparnya, Manu ini keras kepala ya Lur. Dia merasa dirinya bebas selama dia berada di Uni Soviet. Dan Tauno menjawab, iya terserahlah, dia hanya peduli dengan keluarga ini. Dan melihat itulah Ani semakin menyukai si Tauno ini Lur. Ani berterima kasih ke Tauno tapi tidak dengan Manu Lur. Dia mencecar Tauno dengan pertanyaan politik. Tauno pun memilih pergi ya Lur. Sementara itu di rumah nampak pula ibu Ani mendengar percakapan di luar rumah Lur. Traumanya kambuh dia pun teringat-ingat kejadian saat suaminya meninggal kena bom Lur. Melihat trauma nyokapnya kambuh, beliau ketakutan. Ani pun mencoba menenangkan beliau Lur. Ani selalu diandalkan untuk menenangkan sang ibu di sini Lur. Dan di sini Ani pun mencurhatkan ke ibunya bahwa dia mencintai pria lokal di sini. Dia yakin pria itu juga menyayanginya. Dia ingin pria itu menikahinya dan ibunya hanya mendengarkan saja. Beliau tak menanggapi karena memang beliau sedang mengalami trauma ya Lur. Susah untuk berbicara Lur. Mama, saya suuri loukko. Vasen takana oli edes metsässä. Nosta käsi vähäisen. Vitreilu. Voi mama. Dan siang itu si Tauno telah menunggu Ani di tengah hutan Lur. Tak lama kemudian datanglah si Ani. Mereka bertemu dengan penuh bara-bara Lur, karena si Ani benar-benar dah nyiapin servisnya ya Lur. Dan Ani dengan penuh bara memeluk dengan ngekis si Tauno. Mereka pun bergelut hebat di tengah hutan itu Lur. Namun saat si Ani grepe joninya si Tauno, Tauno menolak Lur. Dia berhenti ngekis si Ani. Tersinggunglah Ani Lur. Kenapa dengan Tauno, pikirnya. Tauno mengatakan Ani masih ting-ting. Dia tak ingin mengebor ting-tingnya si Ani. Namun Ani bersikeras. Tauno tetap nggak mau Lur. Akhirnya mereka hanya grepe-grepe doang ya Lur. Dan saat Ani pulang, kakaknya si Manu telah menunggu di depan pintu Lur. Dia pun dengan sikap patriarkinya mengganti peran ayah mereka, menegur keras si Ani yang pulang sore hari dari hutan Lur. Kehtanetkin priilasen sitanke. Kaikissa maailman musikoissa sinä menet vihreät variksen alla. Ei sua. Dia menginterogasi si Ani, namun Ani tak mau memberitahu dia bertemu dengan siapa dan ngapain ya Lur. Kakaknya pun mengatakan jerami yang mereka kumpulkan kemarin hilang. Dia meminta Ani jangan kemana-mana, mereka harus siaga di rumah. Lagian Ani kan juga nggak ngapa-ngapain di luar, cukup yang pria aja keluar rumah katanya Lur. Dan Tauno juga pulang sore hari pastinya Lur, dimana bininya sudah menunggunya di rumah untuk minta jatah yang udah lama nggak dikasih sama si Tauno ya Lur, karena mereka punya hubungan buruk Lur. Mereka pun berdebat keras tentang nafkah batin, yang mana di sini kita tahu pernikahan Tauno dengan bininya karena perjodohan Lur, bukan karena saling suka. Dan Tauno yang tangannya tinggal satu karena perang ini terus saja merasa kurang pede dengan dirinya, dan itu merubah sikapnya selama ini. Bininya minta diperhatiin Lur, dan di sini Tauno nggak peduli dengan perasaan bininya itu ya Lur. Miksi sinä rankaset minua siitä, mitä sinulle on tapahtunut? Tauno, Varis, nyt kuuntelet! Mutta meidän perhe on vielä tässä. On tiennyt koko ajan. Dan esok hari si Ani tengah siap-siap rapi-rapi Lur. Dia ngaca di depan cermin dan dia bersiap ketemu Tauno lagi di hutan. Dia pamit ke ibunya yang tengah bobok dan melihat itu Manu yang berjaga siang malam mengejar Ani Lur. Kärille, Pertti. En tule. Dan menegurnya, namun Ani nggak peduli Lur. Dia ngotot mau keluar dan Manu yang emosi akhirnya dengan keras menarik dan mengurung si Ani di gudang jerami mereka ya Lur. Si
Siang itu, saat tengah makan siang, Manu memberitahu ke abang iparnya dia telah mengurung Ani karena bersikeras keluar, sementara situasi tak aman. Mendengar itulah kakak tertua mereka membuka gudang jerami itu dan membebaskan si Ani, lur. Karena sama-sama wanita, kakak tertua membiarkan Ani ke hutan. Ani pun memberitahu bahwa dia membuat janji dengan Tauno. Disitulah keluarga tahu Ani punya asmara dengan Tauno, ya lur. Ani pun pergi ke hutan dan bertemu dengan Tauno lagi, lur. Sambil berjalan Ani membayangkan dirinya digelut sama si Tauno, lur. Namun ternyata Tauno tak ada di tempat mereka sering bertemu itu, lur. Nah, saat pulang Ani melihat Manu kakaknya berjalan dengan amarah, menyusul pula si Tauno di belakang. Ternyata Manu mendatangi Paulo menegurnya untuk bertemu dengan Ani, lur. Dan Manu benar-benar marah, ya lur. Dan siang itu Tauno berjanji ke Manu dia tak akan lagi bertemu Ani. Nah, melihat itulah Ani pun menangis di dekapan Tauno. Niin, että kai sinä ei tapat minun perheen. Ihan niin kuin kaikki. Pyöriskelit minun kanssa jo monta kertaa ja kiusannut minua. Dan Ani meminta Tauno menggelutnya di situ di depan kakaknya, lur. Dia pun menggrepe-grepe si Tauno dan kembali lagi Tauno menolak. Dia meminta Ani kembali ke rumah, ya lur. Dan di situ Ani benar-benar merasa hancur. Di saat pubertasnya memuncak, dia nggak punya cowok, lur. Dan esok harinya Ani mencoba melepas rasa kecewanya dengan ikut bersama temannya ke pesta, lur. Ani nampak senang tapi hatinya masih terasa sedih, ya lur. Di sini Ani nampak memaksa diri untuk bahagia, lur. Namun tetap aja nggak bisa, lur. Dan malam itu Ani berjoget ria diiringi musik koplo, lur. Dan di situ pula dia melihat kakaknya si Manu ribut dengan Tauno, lur. Mereka gebuk-gebukan. Nah, di sini Ani pun membiarkan mereka berkelahi dan melanjutkan jogetnya. Jelim, jelim, lungone romensa. Dan Ani pun pulang pagi hari, lur. Dan di rumah dia melihat bibir kakaknya tengah terluka. Sementara itu sepupunya mendapat surat dari orang sekampung, lur, gara-gara perkelahian sang kakak malam tadi, ya lur. Dan Ani malam itu dihajar oleh abang iparnya gara-gara dia semua kacau balau, lur. Oleh tindakannya itu keluarga ini jadi hancur berantakan. Dan kakak ceweknya membiarkan itu semua, lur, agar Ani ngerti dengan tindakannya. Dan Ani mulai menyadari dari tindakannya, lur. Ternyata keras kepalanya membawa petaka. Dan katanya peraturan dari Manu kakaknya juga demi mereka sekeluarga, ya lur. Dan semalaman Ani nggak tidur-tidur, lur. Dia tidak bisa bobok. Dan ibunya memperhatikan dia pagi itu. Tiba-tiba saja Ani bangun. Dia pun rapi-rapi, nggak pakai mandi. Dan segeralah Ani beres-beres. Pikir ibunya Ani merapikan tempat tidurnya, tetapi tidak, lur. Ani menyusun semua bajunya. Ani memutuskan untuk pergi. Dan ibunya yang masih belum bisa ngomong itu tetap diam melihat putrinya itu berniat pergi meninggalkan keluarga, ya lur. Dan Ani di sini nampak sudah membulatkan tekadnya, nggak bisa ditahan lagi, lur. Ani berpikir keluarganya juga sudah muak dengan dirinya. Untuk apa lagi dia bertahan di sini? Beginilah egois di saat masa pubertas, ya lur. Nggak bisa menerima kebenaran, lur. Diam-diam Ani pun pergi ke rumah Tauno, lur. Di situ dia pertama kalinya melihat istri Tauno, lur. Nah, di sini Ani pun tahu kenapa selama ini Tauno nggak ngasih Joninya ke Ani, lur. Ternyata Tauno punya kelainan, lur, untuk membangunkan Joninya. Tauno meminta Ani bergelut dengan bininya, lur. Jeruk makan jeruk gitu, ya lur. Nah, karena Ani yang sudah terlanjur suka dan kepengen banget bergelut sama Tauno, dia pun mau. Begitu pula dengan bini Tauno, lur. Dia mau karena dia ingin tetap butuh keluarganya, nggak mau ditinggalin Tauno, ya lur. Bergelut jeruk makan jeruk, ya lur. Ani versus bini Tauno, lur. Dan usai bergelut, Ani pun pergi ke hutan. Dia menunggang kuda liar untuk pertama kalinya. Sementara itu Tauno pergi dengan kereta sapinya. Dan pagi itu saat akan bekerja, Manu kakak Ani terkejut melihat kuda yang ditunggangi oleh Ani berlari di depan rumah mereka tanpa penunggang, lur. Ibu Ani terlihat mendengar sesuatu. Tak lama kemudian di balik kabut datanglah si Tauno membawa seorang wanita di pundaknya. Ternyata itu si Ani, ya lur. Ani meninggal karena kecelakaan saat berkuda, lur. Akhirnya film ini pun tamat sudah, lur.
Jarang-jarang gue ngebahas film perang seperti ini lur. Pernah sih beberapa kali gue bahas, namun gak itu bisa dihitung dengan jari lur. Kenapa gue memilih film There Will Be Spring ini untuk gue ulas kali ini lur? Jujur lur, gue ketipu banget posternya. Gue pikir lihat dari poster ini film, wah keren ini. Taunya ya biasa-biasa aja. Nggak ada yang buat gue bisa tercengang lur. Sumpah, gue mulai dari puji-pujian gue ya lur. Turka Mastomaki yang memerankan Tauno bukan aktor besar lur. Dia banyak bermain di serial TV Finlandia. Hanya sedikit layar lebar yang dibintanginya. Yang terbaru yaitu perannya sebagai Pekki di film Koskinen ya lur. Bagaimana penampilannya di film There Will Be Spring ini? Menurut pendapat gue bagus untuk kelasnya ya lur. Namun sayang sekali memerankan orang dengan satu tangan, idenya sangat buruk. Beberapa kali sorotan kamera nampak jelas memperlihatkan tangan yang disembunyikan di jasnya ya lur. Itu buruk banget lur, murahan kali lah. Film ini benar-benar sangat datar lur, nggak terlihat ada gejolak permasalahan yang benar-benar membuat suasana film menjadi deg-degan. Satu-satunya masalah besar dalam film ini adalah etnis Karelia yang dibenci oleh penduduk lokal. Sementara titik inti permasalahan dalam film ini adalah hubungan Ani yang diperankan oleh Asta Spelholm dengan laki orang ya lur, yaitu si Tauno yang diperankan oleh Turka Mastomaki. Nah, sang sutradara Annika Groth membuat cerita menjadi gamblang lur. Permasalahan besar di film ini tak dibuatnya menjadi poros cerita ya lur. Dia lebih menekankan cerita ke hubungan Ani dan Tauno lur. Dari awal menonton film ini sampai akhir gue nggak menemukan satupun rasa wah lur. Bengong aja gue nontonnya lur. Dan satu-satunya yang menarik dari film ini adalah kostum aktornya lur. Itu benar-benar bagus. Dan pemilihan warna film juga terlihat bagus. Film didominasi oleh warna-warna yang ya rada-rada gelap dan dalam suasana hutan ya lur. Dan sedikit kabut yang mewakili dari warna film ini yang penuh dengan kesedihan ya lur. Latar film benar-benar terlihat seperti zaman 40-an. Mulai dari penataan gaya aktor-aktornya, pemilihan kostum nampak bagus banget lur. Film ini menggambarkan bagaimana buruknya dampak perang di masa itu lur. Masyarakat hancur secara psikis. Trauma perang membuat wanita bertahun-tahun tersiksa seperti Ibu Ani ya lur. Dan bagaimana Ani mencoba mengorbankan dirinya untuk pergi dari keluarga agar tak menjadi masalah dalam keluarganya. Mencerminkan bagaimana keegoisannya dalam puberitasnya lur. Tak bisa dia elakkan. Dia dikendalikan oleh egonya ya lur. Oke ya lur, saatnya gue apa lur? Gue ciao lur.